Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka gagal bayar atau kredit macet di pinjaman online bukanlah sisapan jempol semata, karena ini berdasarkan data yang sudah diupdate oleh Otoritas Jasa Keuangan per Mei 2023, di mana ada Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai outstanding pinjaman 13 triliun rupiah lebih, lalu disusul oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai outstanding pinjaman 10 triliun rupiah lebih. Lalu selanjutnya disusul oleh Provinsi Jawa Timur. Nah, hal ini bisa dilihat oleh kita bahwa angka gagal bayar ini semakin meningkat, semakin meroket seiring dengan cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online yang banyak yang tidak beretika, sehingga nasabah yang awalnya niat untuk membayar menjadi malas bayar karena mereka itu ada yang sudah ditekan, dicaci maki, diintimidasi sehingga niat bayar diurungkan dan menjadi gagal bayar. Nah, bagaimana kelanjutan tentang kredit macet ini? Apakah ada solusi dari pemerintah ataukah solusinya ada di Anda sendiri sebagai nasabah yang kredit macet di pinjaman online? Silahkan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, data yang dihimpun atau diupdate oleh Otoritas Jasa Keuangan per bulan Mei 2023, di mana tingkat gagal bayar atau kredit macet di financial technology itu mencapai triliunan rupiah. Terutama untuk Provinsi Jawa Barat itu memiliki nilai outstanding pinjaman 13 triliun rupiah, lalu disusul oleh DKI Jakarta 10 triliun rupiah. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Dan kalau ini terus berlanjut, kemungkinan perekonomian di negara ini akan terancam apabila banyak nasabah-nasabahnya kredit macet dan tidak mampu lagi membayar hutang, baik itu di financial technology ataupun di bank konvensional. Nah, untuk mengatasi hal ini, pemerintah dalam waktu dekat atau saat ini sedang merumuskan sebuah aturan bahwa akan menghapus bukukan atau menghapus kredit macet nasabah-nasabah UMKM di bank konvensional atau bank pemerintah. Nah, apakah ini akan berdampak pada utang-utang di financial technology atau pinjaman online? Semoga saja harapan ini ditunggu oleh masyarakat yang saat ini sedang mengalami namanya kredit macet di financial technology. Semoga segala yang dirumuskan, segala yang direncanakan oleh pemerintah ini akan segera terwujud dan tidak hanya isapan jempol semata. Dan aturan ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dan semoga dalam waktu dekat semua rumusan ini akan segera direalisasikan sehingga nasabah-nasabah yang mengalami gagal bayar atau kredit macet di bank konvensional, terutama sektor UMKM, bisa dilakukan pemutihan data sehingga mereka bisa kembali mengajukan pinjaman untuk modal usaha mereka dan bisa mengembangkan ekonomi di negara ini. Karena menurut data, sektor UMKM merupakan penopang ekonomi negara ini yang paling tinggi. Kalau misalkan UMKM ini dibekukan, kemungkinan perekonomian di negara ini juga akan terhambat perkembangannya. Dan harapan dari nasabah-nasabah selain UMKM, yaitu nasabah-nasabah di financial technology atau pinjaman online, juga berharap pemerintah segera mengautolunaskan semua nasabah-nasabah atau semua utang-utang atau kredit macet di financial technology, diperuntukkan untuk nasabah-nasabah yang UMKM yang kebetulan meminjam uang untuk modal di pinjaman online. Tapi hal ini apakah akan terbukti, apakah akan terrealisasi di kemudian hari? Ini kita berdoa saja semoga segala yang dirumuskan oleh pemerintah ini akan segera terwujud. Jangan sampai hanya rancangan undang-undang, jangan sampai hanya rencana dan isapan jempol semata sehingga perumusan itu tidak ada realisasinya. Dan buat teman-teman semua yang saat ini sedang mengalami kesulitan yang namanya kredit macet ataupun telat bayar di financial technology, saya selalu mendoakan kalian segera diberi kemudahan rezeki, segera diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai kalian merasa takut yang berlebihan,
merasa panik yang berlebihan karena memiliki kredit macet di financial technology. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan berlebihan. Kalaupun kalian setiap hari, setiap saat mengalami dan merasakan yang namanya teror-teror yang dilakukan oleh DC financial technology tersebut, sebaiknya kalian abaikan semua itu. Tujuannya agar mental kalian tidak terganggu dan kalian fokus saja untuk membangun masa depan kalian, fokus saja mencari peluang untuk mendapatkan uang untuk kehidupan kalian dan keluarga. Itu yang harus dilakukan. Jangan sampai merespon semua teror, chat WA, telepon, ataupun SMS dan email dari DC-DC financial technology, karena itu akan mengganggu konsentrasi kalian sehingga kalian tidak fokus untuk mendapatkan uang. Karena yang namanya permasalahan kredit macet di financial technology itu bukanlah karena cara-cara penagihan, tapi memang masalah yang paling tingginya itu karena kalian memang tidak punya uang lagi untuk membayar setelah kalian terjebak dan terjerumus gali lubang tutup lubang di pinjaman online tersebut. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan buat teman-teman semuanya tetap semangat. Saat ini masih ada yang mungkin mengalami kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan atau permasalahan dalam keluarga, permasalahan-permasalahan tentang kehidupan ini yang mungkin bisa menghancurkan mental kalian, membuat mental kalian ngedrop. Saya doakan segera diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian kuncinya harus tetap semangat. Jangan berpikir yang aneh-aneh, kalian tetap berpikir dengan akal sehat. Saya doakan kalian tetap sehat selalu secara fisik, secara fisikis, dan tetap berpikir logis. Jangan terganggu oleh intimidasi dan caci maki yang dilakukan oleh DC-DC dari pinjaman online. Karena itu akan sedikit mengganggu konsentrasi kalian sehingga kalian yang awalnya semangat untuk mencari peluang-peluang rezeki, mencari uang untuk membangun masa depan kalian justru akan terganggu dan hal itu akan lebih fatal akibatnya apabila kalian tidak bisa fokus membangun masa depan kalian. Karena yang kalian harus perjuangkan adalah masa depan kalian, bukan financial technology. Financial technology kalau misalnya kalian sudah tidak mampu, sudah tidak kuat lagi, sudah mentok, tidak ada solusi lagi, sebaiknya semua itu hentikan saja, stop semua pembayaran secara online dan gagal bayarkan semuanya agar kalian tidak terbebani dan lupakan semua tentang financial technology. Jangan sampai coba-coba lagi untuk berusaha meminjam uang di financial technology karena itu akan menjebak kalian ke dalam lingkaran hutang yang semakin besar. Semoga ini menjadi motivasi dan menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya bahwa segala permasalahan di dunia ini akan bisa terselesaikan tergantung mindset kita bagaimana cara menyikapinya. Dan tetap kalian selalu meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala agar segera diberi solusi terbaik oleh Allah dan segera dijauhkan dari segala permasalahan dunia ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.